Horas menjua-jua, jua-jua Yahoo. Selamat saudari dan saudaraku yang terkasih. Saya Pastor Serafin Dani Sanusi OSC. Kembali ingin membawa renungan kita pada hari ini. Renungan kita diambil dari Lukas bab 24 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini merupakan hari Vigili Paskah. Malam Sabtu Suci dalam perayaan Vigili Paskah adalah saat kita berdiri di ambang harapan terbesar manusia, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Dan itulah inti iman kita. Dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan, membawa kita kepada peristiwa pagi Paskah yang penuh makna, saat para perempuan datang ke kubur dengan hati penuh duka. Mereka ingin merawat jenazah Yesus, ingin berdoa di makam Yesus. Namun apa yang terjadi? Mereka hanya menemukan batu sudah terguling dan kubur kosong. Kita masih ingat terus bahwa fokus pastoral Keuskupan Agung Medan, yaitu umat Katolik yang bermisi. Dan kita juga diingatkan terus bahwa Paskah tahun ini kita juga sedang merayakan tahun Jubileum, tahun pengharapan,
tahun yang penuh dengan anugerah dan rahmat. Karena kita dianugerahi indulgensi penuh. Nah, dalam suasana fokus pastoral dan tahun jubileum ini, mari kita renungkan bagaimana peristiwa ini, peristiwa kubur kosong, peristiwa batu terguling, peristiwa Yesus tidak ada di makam, memanggil kita menjadi saksi kebangkitan yang hidup, bermisi dengan penuh sukacita. Bayangkan, mari kita berimajinasi sebentar pemandangan itu. Pada hari Minggu pertama, saat fajar mulai menyingsing, para perempuan, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, serta perempuan-perempuan lain yang begitu mencintai Yesus, lari tergopoh-gopoh datang membawa rempah-rempah untuk mengurapi tubuh Yesus. Mereka begitu ingin Yesus yang telah mati dalam pandangan mereka harus dirawat. Mereka datang dengan cinta. Tetapi di balik cinta yang besar itu, sebagai manusia dan sebagai perempuan, mereka juga memiliki beban kesedihan, beban kekecewaan. Mereka mengharapkan tubuh yang tak bernyawa sebagai akhir dari harapan. Seolah-olah ketika melihat tubuh Yesus yang sudah tidak bernyawa, harapan mereka selesai. Tetapi apa yang mereka temukan sungguh mengubah segala-galanya. Ketika mereka sampai di kubur, batu besar yang menutupi kubur yang rasa-rasanya tidak mungkin bisa digulingkan hanya oleh 1-2 orang, ternyata sudah terguling. Padahal sebelumnya mereka sudah berdiskusi di antara mereka para perempuan, siapa nanti di antara kita yang akan menggulingkan batu itu? Itu pasti mereka diskusi, karena mereka sadar sebagai seorang perempuan, sebagai orang yang secara fisik tidak terlalu kuat seperti laki-laki, mereka tidak tahu bagaimana caranya harus menggulingkan batu. Setelah mereka sampai di sana, ternyata batu sudah terguling. Kaget mereka, kaget. Dan ketika melihat ke dalam, mereka melihat kubur yang kosong. Hati mereka semakin hancur. Kekecewaan mereka semakin dalam. Lalu mereka juga melihat 2 orang dengan pakaian berkilauan, dan 2 orang itu menyapa para perempuan itu dengan kata-kata yang menggetarkan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Perempuan-perempuan itu masih belum dapat mencerna maknanya. Di dalam kekalutannya, mereka semakin bingung dan semakin takut. Apa maksudnya perkataan itu? Bahkan dalam Injil yang lain dikatakan, Tuhan, kalau Tuhan mencuri jasadnya, beritahukan kepada kami. Dalam kebingungan itu, di dalam ketakutan itu, di dalam kekecewaan itu, di dalam kesedihan itu, mereka berlari pulang. Mereka hendak memberitakan kabar ini kepada para rasul. Apakah mereka masih sedih? Iya. Tetapi di balik kesedihan ini, mereka merasakan adanya sukacita. Saudara dan saudari yang terkasih, peristiwa yang baru saja kita dengar dalam bacaan Injil tadi
bukan sekedar peristiwa historis, bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi peristiwa itu merupakan cerminan dari kehidupan iman kita. Bagaimana cerminan itu? Pertama, kubur kosong adalah tanda bahwa kematian tidak memiliki kuasa terakhir. Allah telah membalikkan sebuah situasi dari situasi keputusasaan, dari situasi beban, dari situasi kekecewaan menjadi harapan. Harapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Dari situasi kegelapan menjadi situasi terang. Bagi kita, ini adalah undangan untuk meninggalkan kubur dalam hidup kita. Dalam hidup kita, masing-masing dari kita memiliki kubur, tempat di mana kekosongan terjadi, tempat di mana kegelapan ada, tempat di mana dosa, ketakutan, dan kenyamanan yang membelenggu kita menjadi kepercayaan pada kuasa kebangkitan. Yang kedua, batu yang terguling menunjukkan bahwa rintangan terbesar sekalipun tidak dapat menghalangi rencana Allah. Bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Maka di dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, baik tantangan kita secara pribadi, tantangan di dalam keluarga kita, tantangan yang ada dalam masyarakat kita, tantangan yang ada di dalam negara kita, Allah sanggup membukakan jalan. Kita sedang ramai, saudara, dengan berbagai macam hantaman kiri kanan, perang dagang, apapun juga namanya. Tetapi percayalah, dalam suasana malam vigili yang penuh dengan cahaya, harapan itu selalu akan ada. Dan Allah sanggup membukakan jalan itu. Yang ketiga, sekarang kita ingin melihat reaksi para perempuan. Mereka datang ke kubur dengan harapan. Mereka berdiskusi siapa yang akan menggulingkan batu besar itu. Tetapi ketika mereka tiba, mereka dilanda kekecewaan, ketakutan. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa Yesus yang mereka cintai bangkit, harapan mereka kembali. Coba kita bayangkan, ada peralihan-peralihan di mana Allah selalu bekerja untuk kita. Para perempuan mengalami peralihan itu dari ketakutan menjadi pewarta yang mengajarkan kepada kita bahwa misi itu selalu lahir dari pengalaman akan Kristus yang hidup. Mereka tidak tinggal diam. Mereka bergegas, lari, membawa kabar sukacita ini. Meskipun pada awalnya para murid sulit mempercayainya. Itulah misi, saudara. Apapun yang terjadi akan saya lakukan karena saya mengalami Kristus. Orang boleh tidak percaya, tetapi saya percaya. Tetapi kita ingat ini,
ada makna yang lebih dalam lagi. Lukas dalam Injil yang tadi kita baca mencatat bahwa para murid menganggap perkataan perempuan itu sebagai omong kosong. Sering kita juga dikatakan pengalaman-pengalaman iman kita kadang-kadang dibilang omong kosong, cari perhatian supaya viral dan sebagainya dan sebagainya. Itu apa artinya? Bahwa misi kita untuk mewartakan Kristus yang bangkit memang tidak akan selalu diterima dengan tangan terbuka. Dunia mungkin meragukan kita, orang-orang di sekitar kita mungkin mencemoohkan kita, atau bahkan menolak kabar gembira yang kita bawa. Tetapi saudara, seperti para perempuan-perempuan itu, kita dipanggil untuk tetap setia, mewartakan kebenaran, mewartakan kebangkitan. Karena iman kita mengatakan yang namanya kebangkitan itu bukanlah omong kosong. Itulah dasar iman kita. Maka kebangkitan hidup kita juga sebagai orang-orang yang diberi tugas untuk bermisi bukanlah omong kosong. Sebagai umat Katolik di Keuskupan Agung Medan yang harus terus bermisi, kita diajak untuk meneladani perempuan di pagi Paskah itu. Mereka tidak hanya menjadi saksi pertama kebangkitan, tapi mereka juga menjadi pewarta yang pertama. Bayangkan saudara, kalau sampai perempuan-perempuan itu mereka hanya ketakutan, diam, menangis, lalu tidak kembali, apa yang terjadi? Tidak ada pewartaan apapun tentang kebangkitan Kristus. Tapi Allah bekerja, Allah berkarya melalui perempuan-perempuan itu. Di dalam ketakutannya mereka penuh dengan sukacita. Hati mereka berkobar-kobar. Mereka lari menemui para rasul. Mas bro, gile, kubur kosong. Wah, kira-kira kalau ngomongnya kayak gitu kira-kira. Kita ketakutan nih mas bro. Tapi ada Petrus, mari kita ke sana. Petrus berfungsi untuk menegaskan, yes, Yesus bangkit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun dipanggil untuk keluar dari kubur kita sendiri. Adalah kebiasaan buruk kita yang menjadi kuburan kita. Ketidakpedulian kita yang menjadi kubur kita. Rasa takut kita yang menjadi kubur kita. Tetapi ketika kita keluar dari kubur kita perlu penegasan. Seperti Petrus yang menegaskan, ya, Kristus bangkit. Kita juga menegaskan, ya, saya bangkit bersama Kristus. Saudara-saudara, anugerah tahun jubileum di tahun ini, tahun 2025, merupakan saat gereja merayakan pembaharuan dan belas kasih. Di sini kita diundang untuk memperbaharui semangat fisik kita. Nanti malam kita akan menyaksikan dari suasana gelap menjadi terang. Lilin Paskah dinyalakan pada malam ini. Apa artinya? Hidup kita yang dari kubur kosong gelap menjadi cahaya. Lilin Paskah itu
dan lilin seluruh umat menerangi kegelapan, membawa harapan kepada yang putus asa, dan membawa kasih kepada yang tersisih. Saudari dan saudara yang terkasih, Kristus bangkit, Kristus mulia. Ini nyanyian ini nanti akan kita nyanyikan terus menerus selama masa Paskah, mulai nanti malam. Kebangkitan Kristus merupakan kekuatan yang hidup di dalam diri kita. Marilah kita hidupi panggilan ini sebagai umat Katolik di Keuskupan Agung Medan yang bangkit untuk terus bermisi, untuk terus mewartakan harapan yang tidak lagi mempertahankan kubur kosong di dalam dirinya. Kita menjadi umat yang terus-menerus tidak putus asa, tetapi kita terus-menerus berani mewartakan kebangkitan hidup kita bersama dengan Kristus kepada sesama. Akhirnya, selamat merayakan Vigili Paskah. Selamat Paskah juga kepada kita semua. Semoga kita semua menjadi saksi kebangkitan yang setia dengan penuh semangat. Haleluya, Kristus telah bangkit.